ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga, karena kita boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Lumentut, Pendeta GPIB. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita nyatakan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beraktivitas dan menikmati persekutuan bersama untuk menghayati betapa mulianya nama Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan namanya, karena kasih setianya nyata dan tak berubah di dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu.
Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat mari menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, bait 3 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mohon Tuhan hadir di saat kami membacakan firman-Mu dan berikan kepada kami pengertian sehingga firman yang kami baca dan dengarkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan.
Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka sendiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sira, ke arah Sisera, sampai ke pinggir Abed Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyar dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Ben-Bara dan juga sampai ke sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Ben-Bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di Gunung Batu. Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah kematian Yosua, maka bangsa Israel mulai hidup dalam kekacauan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, lalu pergi menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Perbuatan itu membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan membiarkan orang Israel diserang oleh suku-suku asing
termasuk Midian. Saudara-saudara, masa sulit ini tidak mudah untuk dilalui oleh Israel. Bahkan juga tidak bisa mereka hadapi suku Midian ini. Karena itu mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih mau mendengar dan mengampuni mereka. Saudara-saudara, Tuhanlah kemudian mengangkat para hakim yang tujuannya adalah untuk melepaskan umatnya itu dari cengkeraman orang-orang Midian. Gideon salah satu hakim yang diangkat oleh Tuhan. Apakah Gideon ini adalah orang besar, punya nama, sehingga dia diangkat oleh Tuhan? Tidak, saudara. Gideon justru berasal dari kaum yang paling kecil di tengah suku Manasye. Gideon hanyalah petani gandum, bukan siapa-siapa. Tapi Gideon percaya kepada Allah. Gideon memang kecil, tetapi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Untuk itulah Allah memilihnya. Unik memang, saudara, perjalanan hidup Gideon. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dari seorang petani menjadi pemimpin. Gideon yang kecil menjadi besar, bukan karena kekuatannya, tetapi hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Iman Gideon pun diperlihatkan ketika dia menyerang suku Midian dengan 300 pasukan. Wow, saudara, kita bisa bayangkan, hanya 300 pasukan, sementara lawan atau Midian ini memiliki ribuan pasukan. Tapi keyakinan Gideon tidak goyah kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Israel. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, Gideon diberitahu bahwa Tuhan akan menyerahkan Midian itu kepada orang Israel. Inilah yang membuat Gideon bersemangat, bahkan semakin berani, karena keyakinannya Tuhan tidak pernah akan meninggalkannya. Apa yang Tuhan janjikan terbukti, saudara. Kemenangan diberikan kepada bangsa Israel. Ini tentu saja kita lihat pada pembacaan malam hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira kita harus banyak belajar dari Gideon tentang kepercayaannya yang begitu besar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap saat, khususnya ketika menghadapi tantangan. Kemahakuasaan Tuhan sering
bahkan harus selalu menyadarkan kita bahwa manusia itu sangat kecil, terbatas, tidak berarti apa-apa. Dan karena itu, kita harus selalu bergantung kepadanya. Tanpa Tuhan, saudara-saudara, kita akan mudah jatuh dalam kehidupan ini. Saudara tentu masih ingat satu kejadian yang memilukan pada tahun 2010 lampau, di mana terjadi tsunami yang sangat dahsyat, melululantahkan Pulau Mentawai. Di tengah tragedi itu, terjadi satu peristiwa yang mengharukan karena anak usia 4 tahun didapati selamat. Anak itu terombang-ambing di lautan lepas. Saya kira bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa pun tidak dapat bertahan jika dihantam oleh gelombang tsunami. Namun saudara-saudara, anak ini hidup dan selamat. Dia bertahan di tengah lautan lepas, hanya berpegangan pada sebuah gabus kecil. Bayangkan kalau tidak ada gabus itu, pastilah anak ini sudah tenggelam dalam lautan yang dalam. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Tanpa kita berpegang pada Tuhan yang kuat, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Tanpa kita berpegang pada Kristus yang kuat, kita pasti bisa tenggelam dalam lautan masalah hidup ini. Tapi kalau kita berpegang pada Kristus, saudara dan saya pasti selamat. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Kalau saudara berpegang pada Kristus, maka saudara akan mengalami kemenangan. Karena Dia adalah kekuatan kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan, penderitaan yang begitu hebat, tapi boleh melaluinya dengan baik. Bukan karena kuat mereka, bukan karena hebatnya mereka, tapi karena iman yang mereka miliki. Mereka percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh. Jadi saudara-saudara, yang terpenting sebenarnya bukan kekuatan kita dalam hidup ini, tapi yang terpenting adalah kebersamaan kita dengan Tuhan, kerjasama kita dengan Tuhan, penyerahan diri kita, keputusan yang kita ambil untuk mau mengandalkan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk melewati badai-badai kehidupan ini. Tuhan tidak terbatas, saudara. Manusialah yang terbatas. Karena itu yang terbatas ini harus bergantung kepada yang tidak terbatas. Kekuatan kita manusia bukan ada di dalam tangan kita, tapi dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita hanya berpusat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti apa?
bahwa kita harus tempatkan Tuhan bukan sebagai alternatif atau pilihan yang terakhir, tapi kita harus tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Libatkan Dia, saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan raihlah kemenangan dalam setiap peperangan hidup saudara. Peperangan melawan dosa, peperangan melawan godaan, peperangan melawan penderitaan, perang kita melawan berbagai masalah hidup. Berjalanlah bersama Tuhan di sana, karena Tuhan pasti akan menolong. Firman-Nya katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara-saudara, di dalam pembacaan ini juga kita melihat bahwa kemenangan atau keberhasilan orang-orang Israel tidak lepas dari kerjasama yang baik. Gideon membagi pasukan menjadi 3 kelompok, dan mereka diberi tugas masing-masing, diarahkan dengan tugasnya masing-masing, sehingga mereka saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Sebenarnya kekuatan satu tim memang seperti ini, saudara. Tim di mana saja, dalam gereja kah, di luar gereja kah, bahwa kekuatan sebuah tim itu terletak ketika semua orang mau bersinergi satu dengan yang lain, sehingga mereka jadi solid, mereka jadi kuat untuk meraih suatu keberhasilan. Ini yang dialami oleh Gideon dan dilakukan Gideon. Mereka maju bersama-sama dalam tugasnya masing-masing dan percaya bahwa Tuhan yang kuat itu menyertai mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pekerjaan Allah membutuhkan kerjasama yang baik dari semua kita, sehingga kita dapat mewartakan, menyatakan segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk ketika kita bersama menghadapi masa sulit sekarang. Maka yang harus kita lakukan adalah saling menguatkan, saling menopang, baik itu dalam satu keluarga maupun dalam jemaat. Semua anggota keluarga harus bersatu, harus solid, kuat untuk menghadapi badai kehidupan dunia saat ini. Begitu juga dengan jemaat, secara bersama-sama. Karena Tuhan ingin kita berkarya satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Kita saling mengisi, saling berbagi, saling menguatkan, dan tentu saja percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama itu, tangan Tuhan yang Maha Kuat itu akan senantiasa menopang dan menyertai kita. Malam hari ini, mari saudara, untuk kita sama-sama melakukan segala sesuatu seperti Gideon. Di tengah masa new normal saat ini, bukan hanya gaya hidup secara jasmani kita yang berubah, tapi juga gaya hidup rohani kita ikut berubah. Libatkan Tuhan dalam setiap saat, dan hadapilah segala persoalan dengan keteguhan iman. Hadapilah semua itu bersama-sama, baik dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Amin. Jemaat, mari kita menyambut firman Tuhan, menyanyikan Gita Bakti 117, bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu.
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh diperdengarkan oleh firman Tuhan. Firman-Mu kembali senantiasa menguatkan iman kami. Hidup kami tidak lepas dari banyak tantangan dan persoalan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berjuang sendiri di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang kami dengar mengajak kami untuk hidup mengandalkan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kuat, melebihi segala persoalan, tantangan hidup yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami senantiasa dalam kebersamaan hidup dengan penuh syukur dan mempermuliakan nama Tuhan, baik dalam keluarga dan juga di dalam persekutuan jemaat. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit. Biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terhimpit oleh berbagai masalah hidup. Berikanlah kelegaan bagi mereka Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan celikkan hati mereka, sehingga di dalamnya tetap mereka melihat campur tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup mereka juga. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang dari sektor 1 sampai 7. Biar Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Khususnya pada minggu nanti akan diadakan ibadah perjamuan kudus. Tuhan siapkan pelayan firman dan majelis, bahkan tim gugus COVID yang juga ikut di dalam pelayanan ini untuk memantau dan menertibkan seluruh jemaat yang hadir agar sesuai dengan protokol kesehatan. Bapa di sorga, biarlah semua ibadah pada minggu nanti berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan hadirlah dalam sukacita mereka, sehingga di dalamnya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami juga, khususnya dalam rangka melawan COVID-19 yang semakin bertambah ini. Tuhan tolong pemerintah sampai dengan kami rakyat untuk juga tetap waspada, dan bagi pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang baik agar wabah COVID ini bisa diredam. Tolong dunia ini juga Tuhan yang terus bergumul untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Bapa di sorga, seluruh hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang indah bagi kami, keluarga, persekutuan jemaat, bahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tim juga yang sudah bekerja saat ini, sehingga dapat
juga ditayangkan secara online ibadah keluarga malam ini. Berkati mereka Tuhan dalam hidup pribadi dan juga dalam keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami. Segala permohonan kami naikkan kepadamu. Berkenan Tuhan mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari bernyanyi dan bersyukur. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Warta Sektor, Rabu 8 Juli 2020. Yang pertama, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui YouTube channel. Yang kedua, perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Juli 2020, pukul 8.00 WIB. Dimohon agar warga Sidi Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB Bahtera Iman
akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 20.00 WIB. Mohon perhatian para kaum bapak. Demikian warta sektor untuk malam ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri. Teruslah berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 425, bait 1 dan bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Ibadah telah selesai dan jemaat silakan untuk bersaat teduh. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are